Santapan Harian Kamis 25 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu setiap waktu akan kebenaran firman-Mu. Kini kami berserah penuh untuk menerima sabda-Mu ya Kristus. Bersabdalah ya Kristus bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Amin. Yohanes 16 ayat 1-11. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemanakah engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sahabat Santapan Harian, sendirian kadang bisa sangat menakutkan. Apalagi jika ada kemungkinan bahwa bahaya sedang mengintai. Oleh karena itu, seringkali orang sangat membutuhkan teman jika harus melewati jalan yang sepi dan gelap, apalagi berbahaya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami penganiayaan semata-mata karena mereka adalah pengikutnya. Yesus memberitahukan hal itu supaya mereka siap jika tiba saatnya. Yesus pun memberitahukan bahwa Dia tidak akan ada lagi bersama mereka secara fisik. Dua berita dalam dua perikop ini sungguh mengejutkan dan menakutkan. Bagaimana para murid bisa menjalani hidup tanpa Yesus, terlebih lagi dalam penganiayaan. Akan tetapi Yesus tidak membiarkan mereka ketakutan. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan bisa menjalani semua keadaan itu sendirian. Dia memang tidak hadir secara fisik, tetapi ada teman yang akan menyertai murid-murid, yaitu penghibur. Sang penghibur inilah yang akan menjadi teman seperjalanan para murid.
Berita menakutkan di bagian awal ternyata diikuti dengan jaminan bahwa pengalaman menakutkan itu tidak akan mereka jalani sendirian atau hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Sungguh Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang serba mudah dan tanpa masalah. Dengan terus terang Tuhan menyebutkan bahwa kesulitan, bahkan penganiayaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Sama seperti Yesus ditolak orang-orang, para pengikut Yesus pun berpotensi untuk ditolak. Namun demikian, Tuhan tidak membiarkan manusia berjalan sendirian. Sebagaimana para murid menerima janji akan hadirnya penghibur, kalau kita mau percaya, kita pun menerima janji yang sama. Saat ini mungkin ada yang diusir oleh keluarga karena kepercayaannya kepada Yesus. Tidak bisa beribadah dengan leluasa atau tidak memiliki izin mendirikan gereja. Jangan takut untuk tetap melangkah. Tetaplah berani dalam iman kepada Dia. Kita tidak pernah sendiri. Ada penghibur yang menemani kita. Mari kita berdoa. Kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Kami tidak akan bimbang sebab Engkau meneguhkan dan menguatkan hati kami. Engkau memberi kami kekuatan, ketenangan, dan kemenangan. Bersama-Mu Kristus, kami tidak akan takut. Di dalam dekapan cinta-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.